Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya Nadia Cantika dari kelas C Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Fikih serta faktor-faktor kemundurannya dan masa kebangkitan fikih. Ilmu fikih adalah salah satu disiplin ilmu yang sangat penting kedudukannya dalam kehidupan umat Islam. Fikih termasuk ilmu yang muncul pada masa awal berkembang agama Islam. Secara esensial, fikih sudah ada pada masa Nabi Muhammad SAW, walaupun belum menjadi sebuah disiplin ilmu tersendiri, karena semua persoalan keagamaan yang muncul pada waktu itu langsung ditanyakan kepada Nabi Muhammad. Maka seketika permasalahan tersebut bisa terobati dengan bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sepeninggal Nabi Muhammad SAW, ilmu fikih ini mulai berkembang seiring dengan timbulnya permasalahan yang muncul dari zaman ke zaman. Permasalahan semakin berkembang dan tidak semua permasalahan yang ada terdapat di dalam nas, namun membutuhkan sebuah hukum melalui jalan istinbat. Setiap satu permasalahan memiliki ratusan solusi yang berbeda dari setiap ulama. Generasi penerus Nabi Muhammad tidak hanya berhenti pada masa Khulafaur Rasyidin, namun masih diteruskan oleh para tabi'in dan ulama sholihin, hingga sampai pada zaman sekarang ini. Pada zaman kita ini, para ulama mulai bermunculan dan memiliki ijtihad yang berbeda. Perkembangan fikih memiliki beberapa periode. Yang pertama ada periode pada masa Rasulullah, yang kedua periode masa sahabat, yang ketiga periode para tabi'in, dan yang terakhir ada periode mutaakhirin. Yang pertama periode pada masa Rasulullah. Periode ini dimulai sejak diangkatnya Nabi Muhammad menjadi nabi atau rasul sehingga sampai wafat. Periode ini hanya berlangsung sekitar 22 tahun dan beberapa bulan saja. Walau begitu singkat, periode ini sangat menentukan pengaruh bagi ilmu fikih, karena Rasulullah yang mewariskan sejumlah nas-nas hukum baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, mewariskan prinsip-prinsip hukum Islam yang baik yang tersurat dalam dalil-dalil kulli maupun yang tersirat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Periode Rasulullah ini dibagi dua masa, yaitu masa Mekah dan masa Madinah. Pada masa Mekah, masyarakat diarahkan untuk memperbaiki akidah, karena akidah inilah yang sangat penting menjadi fondasi hidup. Yang kedua, pada masa di Madinah. Di Madinah, kaum muslimin bertambah banyak dan terbentuklah masyarakat muslimin yang menghadapi persoalan-persoalan baru yang membutuhkan cara pengaturan-pengaturan baik dalam hubungan antar individu muslim dalam hubungannya dengan kelompok lain, seperti kelompok Yahudi dan Nasrani. Oleh karena itu, di Madinah disyariatkan hukum yang meliputi keseluruhan bidang ilmu fikih. Sumber-sumber hukum Rasulullah, yakni ada 3, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad Rasulullah. Kalau Al-Quran, karena Al-Quran turun sesuai dengan kejadian atau peristiwa dan kasus-kasus tertentu, sehingga menjelaskan hukum-hukumnya, memberi jawaban atas pertanyaan atau jawaban terhadap permintaan fatwa. Yang kedua, As-Sunnah. As-Sunnah merupakan sumber kedua dalam Islam, yang berdasarkan terhadap perbuatan, perkataan, dan ketetapan dari Rasul. Sunnah berfungsi menjelaskan hukum-hukum yang telah ditegaskan dalam Al-Quran, seperti ibadah sholat, dijelaskan cara-caranya dalam sunnah. Di samping itu juga menjadi penguat bagi hukum-hukum yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Ada pula hadis yang memberi hukum tertentu, sedangkan prinsip-prinsip telah ditetapkan dalam Al-Quran. Yang ketiga ada ijtihad pada masa Rasulullah. Pada zaman Rasulullah, ternyata ijtihad itu dilakukan oleh Rasulullah sendiri dan juga sering bermusyawarah dengan para sahabatnya.
Ijtihad Rasulullah dan pemberian izin kepada para sahabat untuk berijtihad memberikan hikmah yang sangat besar bagi para sahabat, karena memberikan contoh bagaimana cara beristimbat dan memberi latihan kepada para sahabat bagaimana cara penarikan hukum dari dalil-dalil kulli agar para ahli hukum Islam sesudah beliau dengan potensi yang ada padanya bisa memecahkan masalah-masalah baru dengan mengembalikannya kepada prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Perkembangan ilmu fikih periode yang kedua yakni periode sahabat. Pada masa ini dunia Islam sudah meluas, yang mengakibatkan adanya masalah-masalah baru yang timbul. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan apabila pada periode sahabat ini, ijtihadnya dalam kasus yang tidak ada nasnya. Periode sahabat ini dimulai dari wafatnya Rasulullah sampai akhir abad pertama Hijriah. Yang pertama, sumber hukum periode sahabat. Masa sahabat sebenarnya adalah masa transisi dari masa hidup dan adanya bimbingan Rasulullah. Kepada masa Rasulullah tidak lagi mendampingi umat Islam. Ketika Rasulullah masih hidup, sahabat menggunakan 3 sumber penting dalam pemecahan hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ra'yu atau nalar. Periode sahabat dalam melakukan ijtihad untuk melahirkan hukum, pada hakikatnya para sahabat menggunakan usul fikih sebagai alat untuk berijtihad. Hanya saja, usul fikih yang mereka gunakan baru dalam bentuknya yang paling awal dan belum banyak terungkap dalam rumusan-rumusan sebagaimana yang kita kenal sekarang. Pada era sahabat ini digunakan beberapa cara baru untuk pemecahan hukum. Para sahabat telah mempraktikkan ijma', qiyas, istislah atau maslahah mursalah bila mana hukum suatu masalah tidak ditemukan secara tertulis dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, khalifah biasa melakukan musyawarah untuk mencari kesepakatan bersama tentang persoalan hukum. Yang kedua, sahabat mempergunakan pertimbangan akal atau ra'yu yang berupa qiyas dan maslahah. Penggunaan maslahah juga menjadi bagian penting fikih sahabat. Umar bin Khattab dikenal sebagai sahabat yang banyak memperkenalkan penggunaan pertimbangan maslahah dalam pemecahan hukum. Hasil penggunaan pertimbangan maslahah tersebut dapat dilihat dalam pengumpulan Al-Quran dalam satu mushaf. Pengucapan talak 3 kali dalam satu majelis dipandang sebagai talak 3, tidak memperlakukan hukuman potong tangan di waktu paceklik, penggunaan pajak tanah, pemberhentian jatah zakat bagi mu'allaf, dan sebagainya. Sahabat juga memiliki pandangan berbeda dalam memahami apa yang dimaksud oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada ijtihad sahabat. Adapun cara berijtihad para sahabat adalah pertama-tama dicari nasnya dalam Al-Quran. Apabila tidak ada, baru dicari dalam hadis. Apabila masih tidak ditemukan, baru berijtihad dengan bermusyawarah di antara para sahabat. Inilah bentuk ijtihad jama'i. Apabila mereka bersepakat, terjadilah ijma' sahabat. Keputusan musyawarah ini kemudian menjadi pegangan seluruh umat secara formal. Pada masa sahabat ini sudah ada 3 sumber, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dan ijtihad sahabat. Ijtihad terjadi dengan ijtihad jama'i dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan umum dan dengan ijtihad fardhi dalam hal-hal yang bersifat pribadi. Di antara tokoh-tokoh fikih pada periode sahabat ini yang ada di Madinah yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Abu Musa al-Ansyari, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Umar, dan Aisyah radhiyallahu an. Yang ada di Mekah di antaranya Abdullah bin Mas'ud. Kemudian disusul oleh muridnya yakni Alqamah bin Qais bin Abdullah, Masyruq bin Al-Ajjah Al-Hamdani, Al-Qadli Sureh Said bin Zubair Asy'abi. Yang di Mesir yakni Abdullah bin Amr bin As. Kemudian disusul oleh muridnya Yazid bin Abi Habib dan Alais bin Sa'ad. Perkembangan fikih pada periode selanjutnya yakni periode tabi'in dan tabi' tabi'in. Tabi'in adalah generasi setelah sahabat. Mereka bertemu dengan sahabat dan belajar kepada sahabat. Pada masa tabi'in,
Metode istimbat menjadi semakin jelas dan meluas disebabkan bertambah luasnya daerah Islam. Sehingga banyak permasalahan baru yang muncul. Banyak para tabi'in hasil didikan para sahabat yang mengkhususkan diri untuk berfatwa dan berijtihad. Antara lain Sa'id ibnu al-Musayyab di Madinah dan Alqamah ibnu al-Qais serta Ibrahim al-Nakhai di Irak. Metode istimbat tabi'in umumnya tidak berbeda dengan metode istimbat para sahabat. Hanya saja, pada masa tabi'in ini mulai muncul dua fenomena penting. Yang pertama, pemalsuan hadis. Yang kedua, perdebatan mengenai penggunaan ro'yu atau nalar yang memunculkan kelompok Irak ahli ar-ro'yi dan kelompok Madinah ahlul hadis. Sebagaimana generasi sahabat, para ahli hukum generasi tabi'in juga menempuh langkah-langkah yang sama dengan yang dilakukan para pendahulu mereka. Adapun sebab-sebab berkembangnya ilmu fikih dan ghairahnya berijtihad pada periode ini antara lain adalah yang pertama, wilayah Islam sudah sangat meluas ke timur sampai ke Tiongkok dan ke barat sampai ke Andalusia dengan jumlah yang banyak. Sudah tentu negeri yang sangat luas ini membutuhkan pengaturan yang menjadi pegangan para hakim dan para pemimpin pemerintah. Yang kedua, para ulama pada masa itu telah memiliki sejumlah fatwa dan cara berijtihad yang mereka dapatkan dari periode sebelumnya. Di samping Al-Quran telah dibuktikan dan telah tersebar di kalangan muslimin, demikian pula As-Sunnah sudah mulai dibukukan pada permulaan abad ketiga Hijriah. Yang ketiga, seluruh kaum muslimin pada masa itu mempunyai keinginan yang keras agar segala sikap dan tingkah lakunya sesuai dengan syariat Islam, baik dalam ibadah mahdah maupun dalam ibadah ghairu mahdah. Yang terakhir atau yang keempat, pada periode ini memang dilahirkan ulama-ulama yang memiliki potensi untuk menjadi mujtahid, seperti Imam Abu Hanifah dengan murid-muridnya, Imam Malik dengan murid-muridnya, Imam Syafi'i dengan murid-muridnya, dan Imam Ahmad ibnu Hanbal dengan murid-muridnya. Adapun para tabi'in yaitu ada Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah adalah seorang mujtahid yang ahli ibadah dalam bidang fikih. Beliau belajar kepada Hamad bin Abu Sulaiman pada awal abad kedua Hijriah dan banyak belajar pada ulama-ulama tabi'in seperti Atta bin Abi Rabah dan Nafi' Maula Ibnu Umar. Imam Abu Hanifah wafat dalam bulan Rajab tahun 1500 Hijriah atau 767 Masehi dalam usia 70 tahun pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, Khalifah Abbasiyah yang kedua, dan dimakamkan di kota Baghdad. Sebab kemunculan perkembangan berbagai mazhab selain didukung oleh fuqaha serta para pengikut mereka juga mendapat pengaruh dan didukung dari penguasa politik. Mazhab Hanafi mulai berkembang ketika Abu Yusuf, murid Abu Hanifah, diangkat menjadi qadhi dalam pemerintahan tiga Khalifah Abbasiyah, Al-Mahdi, Al-Hadi, dan Ar-Rasyid. Al-Kharaj adalah kitab yang disusun atas permintaan Khalifah Ar-Rasyid dan kitab ini adalah rujukan pertama rujukan Hanafi. Sumber hukum dalam istimbat Abu Hanifah adalah yang pertama kitab Allah atau Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah, yang ketiga fatwa-fatwa dari sahabat, dan keempat Al-Qiyas, dan yang kelima istihsan, dan enam Al-Urf. Ada tokoh Abu Bakar Muhammad Ali Thaib al-Baghdadi dalam kitabnya menjelaskan bahwa dasar-dasar pemikiran fikih Abu Hanifah yakni berkata, "Aku Abu Hanifah mengambil kitab Allah, bila tidak ditemukan di dalamnya, aku ambil dari sunnah Rasul. Jika aku tidak menemukan pada kitab dan sunnahnya, aku ambil pendapat sahabat-sahabat. Aku ambil perkataan yang aku kehendaki, dan aku tinggalkan pendapat-pendapat yang tidak aku kehendaki, dan aku tidak keluar dari pendapat mereka kepada pendapat orang lain selain mereka. Adapun apabila telah sampai urusan itu atau telah datang kepada Ibrahim Asy-Syaibani, Ibnu Sirin, Al-Hasan atau Sa'id an Abu Hanifah,
menyebut beberapa orang lagi mereka orang-orang yang telah berijtihad. Yang kedua ada Imam Malik. Sumber hukum dalam istimbat Imam Malik pada dasarnya ia tidak menulis secara sistematis, akan tetapi para muridnya atau mazhabnya menyusun sistematika sebagaimana di dalam kitab Al-Mudarrab. Beliau berkata, sesungguhnya manhaj Imam Dar al-Hijrah, pertama ia mengambil kitabullah. Jika tidak ditemukan dalam kitabullah, ia mengambil as-sunnah. Kategori as-sunnah menurutnya adalah hadis-hadis Nabi atau fatwa-fatwa sahabat. Amal ahli al-Madinah, al-Qiyas, al-Maslahah Mursalah, Sad ad-Darai, al-Urf, dan al-Adad. Yang ketiga ada Imam Syafi'i. Sebab kemunculan madhab Syafi'i karena madhab Syafi'i membesar di Mesir ketika Salahuddin al-Ayyubi merebut negeri itu. Sumber hukum dalam istimbat pola pikir Imam Syafi'i secara garis besar dapat dilihat dari kitab yang menguraikan sebagai berikut. Ilmu itu bertingkat secara berurutan. Pertama-tama adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apabila telah tetap, kemudian kedua ijma, ketika tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah, dan ketiga sahabat Nabi atau fatwa sahabi, dan kami tahu dalam fatwa tersebut tidak adanya ikhtilaf di antara mereka. Keempat, ikhtilaf sahabat Nabi. Kelima, qiyas, yang tidak dikiaskan selain kepada Al-Quran dan As-Sunnah, karena hal itu telah berada di dalam kedua sumber, sesungguhnya mengambil ilmu dari yang teratas. Yang terakhir ada Imam Ahmad bin Hambal atau biasanya Imam Hambali. Sumber hukum istimbat yang digunakan Imam Ahmad bin Hambal adalah yang pertama Al-Quran dan hadis, yakni apabila beliau mendapatkan nas, maka beliau tidak lagi memperhatikan dalil-dalil yang lain dan tidak memperhatikan pendapat-pendapat sahabat yang menyalahinya. Yang kedua, berfatwa dengan fatwa para sahabat. Ia memilih pendapat sahabat yang tidak menyalahinya atau ikhtilaf dan yang sudah sepakat. Yang ketiga, apabila fatwa sahabat berbeda-beda, maka Imam Hambali memilih salah satu pendapat mereka yang lebih dekat dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Imam Hambali menggunakan hadis mursal dan dhaif apabila tidak ada atsar, qaul, sahabat atau ijma' yang menyalahinya. Yang kelima atau yang terakhir, apabila tidak ada dalam nas, as-sunnah, qaul sahabat, riwayat masyhur, hadis mursal dan dhaif, Imam Hambali menganalogikan atau menggunakan qiyas yang baginya adalah dalil yang digunakan dalam keadaan terpaksa. Yang terakhir ada periode mutaakhirin dan pembukuan ilmu fikih. Tiap-tiap mujtahid memiliki kaidah-kaidah istimbat hukum sendiri. Kaidah-kaidah itu ditulis dan dibukukan oleh murid-muridnya dan sebelum dibukukan atau didiskusikan terlebih dahulu. Karena itulah dalam ilmu usul fikih juga timbul aliran-aliran. Orang yang pertama kali menghimpun kaidah-kaidah yang bercerai-berai dalam suatu himpunan yang berdiri sendiri dalam satu kitab secara cermat adalah Imam Abu Yusuf, murid Imam Abu Hanifah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu An-Nadim dalam kitab Al-Fihrasar. Awal perkembangan ilmu usul fikih diawali pada perkembangan pemikiran mujtahid, dipelopori oleh Imam Syafi'i dengan metode pembukuan usul fikihnya Ar-Risalah. Perkembangan ini terus berlanjut baik dari golongan ahlu ar-ra'yi sampai golongan ahlul hadis sampai pada masa ulama mutaakhirin. Adapun periode kemunduran, periode ini dimulai dari pertengahan abad Hijriah sampai kurang lebih akhir abad ke-13 Hijriah, yaitu pada waktu pemerintahan Turki Utsmani memakai kitab undang-undang yang dinamai Majalah Al-Ahkam Al-Adliyah. Dalam undang-undang tersebut, materi-materi fikih disusun dengan sistematis dalam satu kitab undang-undang hukum perdata. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran perkembangan fikih adalah di bidang politik, pemikiran mental, dan kemasyarakatan yang mengakibatkan pula kemunduran dalam fikih. Yang pertama, kemunduran di bidang politik.
Misalnya terpecahnya dunia Islam menjadi beberapa wilayah kecil yang masing-masing keamiran hanya sibuk saling berebut kekuasaan, saling memfitnah, berperang sesama muslim yang mengakibatkan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat muslim. Yang kedua, dengan dianutnya pendapat mazhab tanpa pikiran yang kritis serta dianggapnya sebagai sesuatu yang mutlak benar, menyebabkan orang tidak mau meneliti kembali pendapat-pendapat tersebut. Yang ketiga, dengan banyaknya kitab-kitab fikih, para ulama dengan mudah bisa menemukan jawaban-jawaban terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini sudah tentu bermanfaat, akan tetapi apabila membacanya tanpa kritis dan tanpa membandingkan dengan pendapat mazhab-mazhab lain, serta tanpa memperhatikan kembali Al-Quran dan Sunnah, membawa akibat kehilangan kepercayaan terhadap potensi yang besar yang ada pada dirinya. Yang keempat, dengan jatuhnya Cordoba sebagai pusat kebudayaan Islam di Barat tahun 1213 Masehi dan kemudian jatuhnya Baghdad sebagai pusat kebudayaan Islam di Timur tahun 1258 Masehi, maka berhentilah denyut jantung kebudayaan Islam baik di Barat maupun di Timur. Adapun periode pada masa kebangkitan, tanda-tanda kemajuan kebangkitan perkembangan fikih yaitu ditandai di bidang perundang-undangan. Periode ini dimulai dengan masa berlakunya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah, yaitu kitab undang-undang hukum perdata Islam pemerintah Turki Utsmani pada tahun 1292 Hijriah atau tahun 1876 Masehi. Yang kedua, di bidang pendidikan. Di perguruan tinggi agama Mesir, Pakistan maupun Indonesia dalam cara mempelajari fikih tidak hanya dipelajari satu mazhab saja, yang lain secara muqaranah atau perbandingan, bahkan juga dipelajari sistem hukum Romawi. Dengan demikian diharapkan wawasan berpikir hukum di kalangan mahasiswa Islam menjadi lebih mendekatkan hukum Islam dengan hukum yang selama ini berlaku, bukan hanya di bidang hukum keluarga, tapi juga di berbagai bidang hukum lainnya. Pendekatan semacam ini akan lebih intensif lagi apabila di fakultas-fakultas hukum diajarkan hukum Islam, sehingga terjadi perpaduan yang harmonis sesuai dengan kebutuhan waktu dan tempat khususnya di Indonesia. Yang terakhir, di bidang penulisan buku-buku dalam bahasa Indonesia dan penerjemahan. Seperti kita ketahui, ajaran Islam pada umumnya dan fikih pada khususnya tertulis dalam puluhan ribu kitab yang berbahasa Arab. Sudah tentu ilmu-ilmu dalam bahasa Arab itu hanya sedikit orang-orang Indonesia yang mampu membaca dan memahaminya. Tetapi sekarang tampak satu kegiatan penulisan tentang usul fikih dan fikih dalam bahasa Indonesia, baik yang sudah dicetak dan tersebar luas di masyarakat maupun yang masih berupa diktat-diktat yang stensilan. Demikian pula halnya dengan penerjemahan, penempakan kegiatan yang meningkatkan masih sangat sedikit bila dibandingkan dengan jumlah kitab-kitab yang baik untuk diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi kesimpulan dari beberapa uraian di atas bahwa dapat disimpulkan semakin banyaknya perbedaan pendapat di kalangan ulama menandakan semakin bertambah majunya ilmu pengetahuan. Hal ini ditandai dengan banyaknya karya-karya ulama yang dapat ditemui lewat sebuah tulisannya yang telah dibukukan yang mudah untuk didapatkan. Dengan melihat perkembangan ilmu fikih yang sudah diuraikan sebelumnya, yang dimulai dari periode Rasulullah, periode sahabat, periode para tabi'in, dan periode mutaakhirin. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.